warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitil kiram ila hadratin jami'il muslimin wa astagfirullah wa atubu wa ila hadratin Syekh Muhammad wa Jawi hadratin ya rasulullah ila hadratin Syai'u lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. La haula wala quwata illa billah. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimakumullah wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ayatul faslun utawi iki ku ana pasal. Apa kuwi? A'dadu sholati. Ra apa dal? Ra apa dal? Oh ya. A'dzarus sholati utawi pira-pira udure salat. Udur salat. Udur itu sesuatu yang bisa atau penghalang. Udzur itu penghalang atau sesuatu yang menghalangi. Ya. Udure salat itu iku isnane ana loro. An-naumu suwijiku turu wan nisyani lan lali. Udhure salat itu ada dua. Yang pertama ketiduran. Ketiduran itu ya tidur tanpa sengaja sampai melewati batas waktu sholat. Misalkan tidur jam 10 pagi, bangun jam 4, berarti kan waktu duhurnya tidak menjalankan sholat. Nah, karena tidurlah itu tidak apa-apa ya, asal tidak disengaja. Nah, cuman bisa dadi udur sholat terus sampean sengaja anyong tak turu jam 10 nganggo lah pas asline jam 1 ta wis tangi asline wis nglelir murah cuman turokke meneh. Nah kuwi jenenge wong ora udur maneh wis secara sengaja. Nek secara sengaja bukan udur. Nah, sebab apa? Sebenarnya sholat itu rukhsah atau keringanannya. Karena apa? Sholat kalau orang ketiduran kan tidak ada yang sengaja. Keturun orang sengaja. Nah, yang membuat ketiduran siapa? Gusti Allah. Ya, jadi yang kedua lupa juga sama. Ya, lupa tapi bukan ada kelalen ya, tapi memang betul-betul lupa. Ya. Lupa juga berasal dari Allah. Artinya tidak ada unsur kesengajaan sama sekali. Di sisi lain yang namanya sholat itu tidak ada alasan untuk tidak melakukan sholat. Ya, berbeda dengan ibadah yang lain. Misalkan puasa. Orang puasa manakala dalam keadaan tidak kuat, dia boleh tidak puasa. Ya, diganti dengan hari lain, diqadha dengan hari lain. Tapi tidak demikian dengan sholat. Sholat tetap kudu dalam keadaan sadar harus
sholat. Atau dalam keadaan musafir, orang puasa boleh ketika dia melakukan sebuah perjalanan jauh, kemudian berbuka di tengah jalan meskipun masih duhur, itu tidak apa-apa. Ya, nanti diganti di waktu lain. Nah, artinya tidak ora kedosan ya, Bu. Tetapi berbeda dengan sholat. Selagi orang itu sadar, artinya masih memiliki kesadaran akal, pikiran, maka selama itu pula orang tersebut diwajibkan melakukan sholat dalam keadaan dan situasi apapun. Nah, kelalen atau turu kan di luar kesadaran, keturun ya di luar kesadaran, kelalen ya di luar kesadaran. Tetapi selain situasi atau kondisi seperti itu, meskipun dalam keadaan payah bagaimanapun, orang tetap masih berkewajiban melakukan sholat. Misalkan dalam keadaan sakit, maka sholatlah kalian dengan berdiri. Jika tidak mampu, maka dengan duduk. Ya. Jika tidak mampu duduk, maka dengan cara tidur, cara turun miring atau berbaring lah. Ya. Kalau tidak mampu, dengan cara terlentang. Kalau tidak mampu, sholat dengan bahasa isyarat. Nah, kalau sudah bahasa isyarat sudah tidak mampu, krenteke hati. Selagi akal masih sadar, misalkan memang betul-betul orang iso bergerak, ya, karena wis parah, wis meriang parah, tapi otak masih punya kesadaran, kita tetap masih diwajibkan untuk sholat meskipun kerentek hati. Nah, kerentek hati wis ora iso ya wis berarti tidak ada kehidupan, berarti disolati kan seperti itu. Artinya tidak ada penghalang sholat kecuali ketiduran dan kelalen. Dimana ketiduran dan kelalen itu sebenarnya sama-sama orang di luar kesadaran. Nah, maka orang sholat itu ketika tidak sadar ya tidak sah. Nah, sampean kok ngelindur moro-moro sholat, misalkan nggih, moro-moro tangi, karo merem tah, tapi krana ngelindur kan bisa jalan-jalan, terus ambil air wudhu, terus sampean sholat, tapi sebenarnya sampean tidak sadar. Nah, artinya karena ngelindur tadi misalkan, nah, itu tidak sah. Meskipun gerakannya itu betul sesuai dengan syarat rukunnya sholat, tapi kalau tidak dikerjakan dengan kesadaran maka tidak sah. Kemudian misalkan sholat kok dalam keadaan mabuk, hilang akal, itu ya tidak sah. Orang gila kok sholat misalkan, orang gila yang betul-betul gila dalam arti akal, hilang akalnya, ya dia tetap tidak sah. Nah, karena syaratnya sholat itu adalah dia harus sadar, artinya pikirannya itu sadar. Bon. Faslone adal fasal utawi iki kono pasal. Syurutus sholati utawi pira-pira syarate salat iku samaniatun ana 8. Syarate salat itu ada 8. Sekali lagi bahwa syarat itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melakukan pekerjaan. Itu namanya syarat. Kalau sudah masuk dalam pekerjaan itu disebut dengan rukun atau fardu. Misalkan seperti wudhu. Nah, seperti wudhu, syaratnya wudhu itu diantaranya ya Islam, akil balik, nah, suci dari hadas, najis dan sebagainya. Nah, baru dia masuk pada wudhu ya. Kalau masuk dalam wudhu itu masuknya sudah berwudhu. Nah, sholat masuk di dalam pekerjaan itu disebut dengan rukun. Nah, ini kita bahas sebelum melakukan sholat. Berarti ada sesuatu yang harus dipenuhi. Sama ketika orang sekolah. Orang sekolah itu tentu ada syaratnya. Syarat yang pertama adalah lulus dari jenjang sebelumnya. Misalkan SD, arep mlebu ning SMP ya kudu lulus SD. Nek ora lulus ya ora iso ditampa. Nah, ora lulus kok ditampa. Utawa wis kelas 5 kok
apa daftar SMP kan ora bisa. Kemudian STTB misalkan atau SKHUN itu namanya sebelum memasuki pekerjaan sekolah. Nah, baru setelah syarat itu terpenuhi dia boleh mengikuti atau masuk sekolah kan seperti itu. Sama. Surutus sholat itu utawi pira-pira syarat salat iku samaniyatun ana 8. Taharatul hadasaini suci iku suci saking hadas loro. Yang pertama suci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Berarti nek kaya kuwi nek wong isih salat kok moro-moro ngentut berarti secara otomatis batal. Nek batal aja ndablek. Nah, semono uga nek wudu nek wis wudu terus maca Quran terus ngentut ya batal ya, segera disudahi membaca Al-Qur'an ditutup. Nah, aja kok wis ngentut terus ya wae maca Quran kuwi jenenge wong ndablek. Begitu juga dengan sholat, misalkan terus datang haid, ya, segera dibatalkan sholatnya. Nah, mengko baleni para Pak, balenane mengko nek apa wis suci ya, nek wis suci. Wa taharatu lan suci anin najasati saking najis. Fisaubi ing dalam dodot atau pakaian wal badan lan badan wal makan lan panggonan. Yang kedua syaratnya adalah suci dari najis, baik itu suci pakaiannya, suci badannya, dan suci tempatnya. Nah, pakaiannya kudu suci. Yang namanya suci itu beda dengan bersih. Nek bersih urung mesti suci, nek suci ya kudu bersih. Yang suci wae urung mesti bersih kok. Sampean mengatakan bahwa ketika ada pakaian yang berlumuran debu itu pasti mengatakan kok kotor. Padahal debunya itu adalah debu bersih misalkan, atau debu yang suci. Maka meskipun kotor dia suci. Maka dengan demikian kotor itu bisa jadi suci. Nah, demikian pula dengan misalkan air yang pakaian yang kena najis yang hukmiyah atau najis yang tidak terlihat misalkan. Nah, meskipun kelihatannya bersih atau pakaian yang dicuci dengan tidak sesuai syarat, artinya dicuci dicampur antara sing kenang najis karo sing ora kenang najis didadeki izin mesin cuci. Wes pomen sak di nganu nganti kan dibilas rampung. Nah, bilasnya pun kan bilas jeneng nang mesin cuci kan airnya tidak ora dimiliki dan tidak sampai 2 kolah. Nah, sehingga ya bersih memang wong wis diwe campuran deterjen dan sebagainya. Tapi tidak suci karena apa? Karena pada saat mencucinya itu dicampur dengan pakaian yang masih kena najis kan seperti itu. Maka pakaian yang pertama adalah harus suci. Kotor pun tidak apa-apa asalkan suci. Ya, kotor pun tidak apa. Misalkan kadi sawah nyatane ya ora kenang tembelak ora apa wong ning sawah paling ketemune ya lempung ana kuwi. Kemudian gawe salat. Ya ora apa-apa sing penting suci. Yakin bahwa mau ora ono tembelak atau najis. Tapi nek ragu, wah jangan-jangan lumpure mau wis diduyu ya. Nek wis ragu kaya kuwi ya berarti harus ganti pakaian yang bersih dan suci. Nah, kalau bisa ya yang bersih dan suci. Wal badan lan badan awake kudu suci kadi najis. Nah,
Pak, misalkan saya istinja ku cewek mau nganggo banyu sithik sing wis mutanajis. Ya. Ono cewek mutanajis, kemudian sampean memakai celana. Nah, setelah itu sampean wudu. Setelah wudu selesai, nah kemudian kamu bertanya, Pak, wudunya saya sah apa tidak? Kalau sesuai dengan syarat rukun atau syarat fardune wudu, nek sesuai, nek bener, ya berarti wudune sah, suci sangka hadas. Tetapi dalam kondisi seperti itu, ketika mau melakukan sholat itu urung sah, sebab isih nggawa najis. Atau Pak, aku ki wudu, Pak, wis wudu ape sholat. Lah kuwi nek ngencak tembelek kuwi wudune nyong batal apa ora? Nah, nek ngencak tembelek wudune ora batal. Ya. Cukup sing kenang tembelek mau dibasuh, dibersihi, men ilang tembeleke. Ya, ora usah wudu maneh. Ya, ora usah wudu maneh sebab kenangi najis tidak menyebabkan batalnya wudu. Nah, berbeda meskipun sama-sama wangi, kulit si A dan kulit si B, artinya kulit perempuan dan kulit laki-laki, dan sama-sama bersih, tapi nek bersentuhan wudune dadi batal. Ya. Jadi harus kalian bedakan antara hadas dan najis. Nah, kalau hadas itu belum tentu dia mengeluarkan kotoran. Ya. Hadas itu bisa jadi misalkan hadas cilik karena bersentuhnya kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, itu menyebabkan dia punya hadas. Ya, dia menyebabkan wudunya batal. Demikian pula dengan ngentut. Ya, ngentut kan bukan mengeluarkan kotoran, bukan mengeluarkan najis. Ngentut itu bukan mengeluarkan najis. Ngentut kuwi najis apa ora? Lah nek najis yo kathokmu kotor kabeh, najis kabeh. Ya. Ngentut ki meskipun mambu ora najis, ya. Ngentut ku ora najis. Lah nek sing ampase ngentut lha kuwi berarti najis kan koyo kuwi, ya. Badan, terus kemudian tempat. Tempat juga harus suci. Ya. Minimal selebar atau seluas sejadah yang kamu injak ketika sholat itu suci. Nah, lho Pak, misalkan kanan kiri ini ono kotor atau najis piye Pak? Ya yang penting, makanya kan pentingnya sejadah. Sejadah itu untuk mengamankan area kalian sholat dari najis, kan seperti itu. Sebab kadang-kadang yang namanya di masjid itu jenenge tembelek cecek, kadang-kadang ya ono bae. Ono bae. Maka nek tembelek cecek mau di luar sejadah ora apa-apa. Ya, sejadah itu mengandung maksud untuk membatasi area kalian sholat. Atau makan iki wal makani ini, makan area tempat sholat ini, kan seperti itu. Ya. Nah, kalau dianggap semuanya, makan itu tempat itu dianggap semuanya, ya pasti di salah satu sudut itu biasanya ada kotoran cecak dan sebagainya, kan seperti itu. Maka ya langkah lebih baik memakai sejadah itu demikian untuk membatasi wilayah sholat yang kita tempati untuk sholat agar terhindar dari najis, kan seperti itu. Wasitrul aurati lan nutupi aurat, menutup aurat. Jadi kecuali aurat mau tersingkap tetapi sebentar. Ya, tersingkap tapi sebentar, misalkan kenang angin langsung ditutupi. Maka itu enggak apa-apa. Tapi kalau dibiarkan kelihatan ya sholatnya menjadi batal, seperti itu.
Wastiqbalul kiblati lan madhep kiblat. Nah, kemudian syarat berikutnya adalah menghadap kiblat, terutama ketika takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram. Sebab apa? Kadang-kadang ketika kita sholat di kendaraan, karena kendaraannya belok-belok, ya, karena kendaraannya belok-belok, kadang-kadang tidak sepenuhnya menghadap kiblat. Oleh karena itu, ya minimal pada saat takbiratul ihram itulah kita dalam posisi menghadap kiblat, kan seperti itu. Wa dukhul waqti lan mlebu waktu. Ya, mlebu waktu. Aja kok urung mlebu waktu wis salat. Saking sregepe ya. Saking sregepe urung waktu zuhur wis nglakoni salat zuhur ku ora sah. Ya, utawa nglindur ya. Nglindur turu awet bar subuh ya. Turu awet bar subuh terus tangi jam 11. Ngertine wis zuhur wong karan bar turu kan pikirane ora konsen. Langsung bae. Nah, utawa turu awet bar maghrib. Turu awet bar maghrib tangi-tangi jam 2 moro-moro langsung wae salat subuh kan. Itu belum sah. Artinya tidak sah karena belum waktu masuk sholat. Wal ilmu lan ngerti bifardiyatiha kelawan bifardiyatiha kelawan fardune sholat. Berikutnya adalah mengetahui tentang fardunya sholat. Nah, nanti fardunya sholat apa saja nanti di belakang ya. Oleh karena itu orang melakukan sholat itu tidak cukup sah jika hanya ikut-ikut saja. Ya, jika hanya ikut-ikut saja. Orang melakukan sholat harus didasari pada pengetahuan, terutama tentang fardune sholat, syarat rukune sholat. Ya. Oh, apa ana Pak wong tiru-tiru akeh wong sholat tiru-tiru. Mergo awet zaman cilik orang ngaji, barang wis tua kepingin sholat akhirnya tiru-tiru, kemudian dia melakukan sholat ya. Pokoknya ya anggar sholat dhewe ora bisa, tapi nek sholat jamaah bisa, sebab bisa ono wong sing ditiru lah. Kondisi yang seperti ini orang tersebut tidak bisa memahami mana yang fardu mana yang sunnah, sehingga dianggapnya sholat itu ya sebagaimana imam melakukan sholat. Entah itu imam menjalankan sunnah atau tidak, itu pokoknya dianggap semuanya kan seperti itu. Oleh karena itu mengetahui tentang fardunya sholat itu satu kewajiban. Itu artinya apa? Orang sebelum melakukan sholat wajib ngaji dulu tentang sholat, kan seperti itu. Wa alayata kita lan yen ora nekotaken sapa wong fardhon ing fardu siji min furudiya sangking pira-pira fardune salat sunatan ing sunah. Berikutnya adalah tidak meyakini sesuatu yang fardu dari fardunya salat dianggap sunah. Nah, misalkan membaca sholawat di tahiyat akhir, dia kemudian itu kan sunah. Nah, itu batal sholatnya. Nah, jadi harus tahu mana yang fardu, mana yang sunah. Jadi tidak punya prasangka mencampur baurkan hukum atau mencampur baurkan status. Yang statusnya fardu ya harus dianggap fardu, yang statusnya sunnah ya harus dianggap sunnah. Jangan yang fardu dianggap sunnah. Karena punya anggapan yang seperti itu ya salah, kan seperti itu. Wajtinabul mubtilati lan ngedoi perkara kang batalaken salat. Menjauhi dari perkara yang membatalkan salat. Perkara yang membatalkan sholat itu apa? Pertama, yang membatalkan wudhu secara otomatis membatalkan sholat. Ya. Kemudian bila mana dia murtad juga secara otomatis sholatnya batal. Kemudian menyangka atau punya etikat kiengko anggar udan nyong sholatnya tak batal lagi. Secara otomatis sholatnya batal. Secara otomatis sholatnya batal. Artinya pindah niat.
Nah, pindah niat itu sudah membatalkan sholat dan sebagainya. On. Al ahdasu ta'i pira-pira hadas iku isnani ana loro. Hadas itu ada dua. Azgharus wiji iku hadas cilik. Hadas cilik itu hadas yang timbul dari satu kentut, buang hajat, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan, itu sumbernya dari situ. Wal akbar lan akbar. Fal azharu anak akbar atau hadas gede itu sumbernya dari satu hubungan badan atau hubungan suami istri, kemudian keluar air mani, kemudian haid, kemudian nifas, kemudian wiladah. Itu masuk kategori sumber dari hadas besar. Nah, fal azharu mongko utawi hadas cilik iku ma perkara aujaba kang majibaken apa ma al wudhu ing wudu. Nah, hadas kecil itu mewajibkan seseorang untuk wudu. Wal akbaru utawi hadas gede iku ma perkara aujaba kang majibaken apa ma al ghusla ing adus. Sementara kalau hadas besar itu seseorang mewajibkan untuk mandi, kan seperti itu. Bon. Wal auratu ta'i pira-pira aurat iku arbaun papat. Aurat itu dibagi menjadi 4. Yang namanya aurat itu apa sih? Aurat itu ya sesuatu yang harus ditutupi karena dia memiliki sifat aurat itu memiliki sifat aib, cacat, kan seperti itu. Maka harus ditutupi. Aurat itu ada 4. Yang pertama auratur rajuli, aurate wong lanang, mutlakon kang kelawan mutlak, wal amata lan amat fi sholati ing dalam sholat. Sing pertama aurate wong lanang secara mutlak, artinya merdeka, orang yang merdeka. Kemudian amat, wedok amat di dalam posisi sholat. Di dalam posisi sholat. Artinya antara wong lanang karo amat iku ma baina surati wa rukbati. Iku ma perkara baina surati yang dalam antarane wudel wa rukbati lan dengkul. Nah, wong lanang aurate antara wudel lan dengkul. Wudel sampai dengkul ora kok aurate wudel dan dengkul tok, engko sing nutupi dengkul karo wudel tok. Tengah-tengah ora. Nah, berarti nek kaya kuwi nalikane wong lanang salat nganggo suwal kolor, sing penting bisa nutupi kadi dengkul tekan apakah diwudel tekan dengkul, sah apa ora Pak? Sah. Jumatan Pak nganggo kolor kotok, sah apa ora? Sah. Mung pertanyaane isin apa ora? Nah, karena tidak beretika, kan seperti itu. Orang gue etika padha sampean ape kondangan ya nganggo katokan tok ora kelambenan oleh ora Pak? Oleh. Tapi engko dipoyoki wong, ya. Wah bocah kok ngisin-ngisini. Semono kowe salat are kolor tok ya kaya kuwi. Sah tapi ngisi-ngisini artinya tidak beretika. Wa auratul khurrati utawi aurate wong wadon kang merdeka. Fi sholati ing dalam salat iku jami'u badaniha, sekabehane badane khurrah ma yaiku rupane perkara siwal wajhi kang sakliyane wajah wal kafaini lan apa-apa loro. Nah, berikutnya wong wadon aurate wong wadon sing salat ya kuwi sekabehane awak kecuali muka dan apa-apa. Pak, nah saiki wong salat kon nganggo masker lah, berarti mukanya tertutup Pak, piye? Nah, kalau itu memang dalam kondisi darurat ya enggak apa-apa ya. Sebenarnya ya enggak, kalau bisa ya jangan ditutup, cuman karena demi pencegahan penyebaran virus maka kemudian memakai masker dan enggak apa-apa. Wa auratil khurrati lan utawi aurate wadon merdeka, wal amati lan wadon amat ki budak perempuan, ing dal ajanibi ing dalem sandinge wong lanang liya iku jamiul badani sekabehane awak.
wa ingda maharimihima lan ing dalam sandingi muhrime amat lan hurrah wan nisa ilan wong wedok iku ma baina surati wa rukbati iku ma perkara baina surati ing dalam antar nutel wa rukbati lan dengkul. Wong wadon merdeka. Wadon merdeka lan wadon amat. Wadon amat ki wadon budak. Ning kene ora ngono. Nah, onone pembantu itu bukan budak, pembantu itu mitra kerja atau mitra rumah tangga kan seperti itu. Nah, mitra, karena mitra ya kedudukannya sama, dia sama-sama orang merdeka. Cuman karena dia bekerja di situ ya dia berhak memperoleh upah kan seperti itu. Tapi tidak seperti amat. Nah, amat itu hak milik ya, budak itu hak milik. Lah di tengah-tengah atau wadon merdeka lan amat atau budak tadi di tengah-tengah orang lain, laki-laki lain, artinya laki-laki nek wong wadon itu auratnya itu seluruh badan. Nah, auratnya seluruh badan. Nah, ketika di tengah-tengah saudaranya, muhrimnya, kemudian atau sesama perempuan itu auratnya antara wutel sampai dengkul. Ya meskipun demikian ya iloke sampean orang nganggo apa dalam orang nganggo dhuwuran kan ya saru yang ya pola prinsipnya adalah bagaimana secara etika itu bisa diterima dan tidak menimbulkan mafsadah atau kerusakan dan demikian. Faslun ya hadzal fasal wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan naimin. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi masyidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'ah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wal 'afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.